Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Laila Fitriani, Renda Melina, Nur Isma Azizah, dan saya sendiri Maulidah Citra Hafazah. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD kelas 31 STKIP PGRI Banjarmasin. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang kesulitan belajar dan mengajar guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Humaidi MPD. Kesulitan belajar. A. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. B. Penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor non-sosial dan faktor sosial. Pengenalan peserta didik dengan kesulitan belajar. Pengenalan pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sering ditunjukkan dengan lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Hal ini dikarenakan bahwa peserta di kelas rendah masih membutuhkan penyesuaian dirinya setelah mereka melewati pendidikan di taman kanak-kanak. Pemecahan kesulitan belajar. Pertama, menganalisis hasil diagnosis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, menyusun program perbaikan, khusus program remedial teaching, pengajaran perbaikan. Pengertian mengajar. Kata teach atau mengajar berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Taichan. Kata tersebut berasal dari bahasa Jerman kuno Old Taunteni yaitu Taichan yang berasal dari kata dasar teich yang berarti memperlihatkan. Secara deskriptif, mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Proses penyampaian tersebut sering dianggap sebagai proses mentransfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Mengajar merupakan penyampaian pengetahuan dan kebudayaan kepada siswa. Selanjutnya adalah mengajar sebagai ilmu. Sebagian ahli memandang mengajar sebagai ilmu. Oleh karena itu, guru merupakan sosok pribadi manusia yang memang sengaja dibangun untuk menjadi tenaga profesional yang memiliki profesiensi atau berpengetahuan dan berkemampuan tinggi dalam dunia pendidikan yang berkompeten untuk melakukan tugas mengajar. Selanjutnya adalah mengajar sebagai seni. Sebagian ahli lainnya memandang bahwa mengajar adalah seni, bukan ilmu. Oleh karenanya, tidak semua orang berilmu atau termasuk orang yang berilmu pendidikan bisa menjadi guru yang dipawai dalam hal mengajar. Memang sulit disangkal bahwa untuk menjadi guru yang profesional, orang harus belajar dan berlatih di lingkungan instansi pendidikan keguruan selama bertahun-tahun. Selanjutnya adalah bagian C, model dan metode pokok mengajar.
Yang pertama adalah model pokok mengajar. Broad, Joyce, dan Maxwell mengkategorikan model belajar sebagai berikut. Yang pertama adalah model informasi processing atau tahapan pengolahan informasi. Yang B, model personal atau pengembangan pribadi. Yang C, model sosial atau hubungan bermasyarakat. Yang D, model behavioral atau pengembangan perilaku. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua ada metode pokok mengajar. Metode pokok mengajar yaitu A. Metode ceramah, B. Metode diskusi, C. Metode demonstrasi, D. Metode ceramah plus atau CP. Yang D, ada strategi dan tahapan mengajar. Yang pertama, strategi mengajar. Strategi mengajar merupakan pola umum perbuatan guru kepada siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar dan mengajar. Strategi mengajar juga merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada tahapan mengajar. Setiap proses mengajar itu harus melalui 3 tahapan antara lain. Yang pertama tahap peran instruksional, B tahap instruksional, C tahap evaluasi dan tindak lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.